Udah whiteboard kan ya tampilannya ya? Udah, Mas. Yes. Diaturin dulu biar nanti enak. Oke, ada pertanyaan yang lumayan cukup bisa jadi problem semua orang yang mau lagi scalping atau nggak lagi nyopet sih, terkait dengan manajemen dan psikologis ya. Jadi coba saya uraiin gimana cara mengatur manajemen dan psikologisnya. Yang sebelum nanti masuk ke sana sih lebih ke arah saya akan ngasih tahu dulu teman-teman bahwa rules-nya nyopet itu gimana, dan nanti dengan rules-nya itu bisa disambungkan dengan manajemen dan psikologisnya. Oke, kita kan punya rules nyopetnya ini kan harus yang teman-teman pahamin adalah satu gini, bahwa ini kan tradingnya cepat ya. Ada hitungannya 1 detikan, menitan, dan jam. Jadi kalau saya boleh bilang, kalau emang teman-teman niatnya scalping atau nggak mau nyopet, time frame teman-teman sebenarnya nggak panjang-panjang sih, cuman detik, menit, dan jam. Problemnya nanti teman-teman denial ketika sudah berjam-jam sahamnya kagak naik-naik. Seringnya kayak gitu kan ya? Iya. Betul. Iya, betul banget. Ya, poinnya harus mengakui kesalahan nanti. Makanya kalau teman-teman mau scalping, makanya tradingnya cepat, detikan, menitan, jam. Kalau sampai berjam-jam nggak melakukan kenaikan, ya teman-teman harus akui kesalahan, entah dalam bentuknya cut loss atau emang bentuknya buang di kiri gitu loh. Karena sudah salah di awal tradingnya untuk scalping. Nah, ketika emang sudah mau scalping, terus sahamnya nggak naik-naik, nggak gerak-gerak, karena denial tadi, terus bilang, ntar tungguin deh di beberapa jam kemudian, ntar tungguin deh beberapa hari kemudian. Ya, akhirnya teman-teman bukan scalping lagi, berubah jadi one day trade atau berubah jadi swing. Nah, kalau dalam rule yang pertama ini gagal, biasanya ini yang rusak psikologis sih. Clear ya? Jadi kalau kita di rule pertama sudah bilang detik, menitan, jam, terus berjam-jam nggak saham itu nggak gerak, itu akhirnya rusak psikologis, moodnya berantakan. Oke, the next rule yang number 2 adalah namanya scalping itu best entry yang paling penting. Jadi kalau emang menemuin saham ada pergerakan, best entry-nya yang teman-teman atur. Di mana pendekatannya, saya cuma ngajarin pendekatannya ya, saya nggak ngajarin lebih detail. Ada 1, 2, 3, 4, kalau nggak 5 lah. Kalau teman-teman pernah belajar sama saya di scalping, pasti nemuin lah. Yang pertama adalah buy on weakness, ataupun bahasa yang sering dibilang sama gengnya Mas Bekti Angkatan Laut. Aku nggak mau pakai nama itu karena di trading cuma bisa beli pakainya buy on weakness, atau kita bisa beli dengan buy on breakout. Jadi dalam intraday-nya ada saham gerak-gerak, terus dia breakout di candle 3 menit, kalau nggak 1 menitnya boleh. Atau nanti yang teman-teman suka nyari-nyari keributan, bisa pakai hare hunter, atau bisa juga yang flash sell. Jadi saham itu tiba-tiba naik, habis itu turun seketika dengan sangat cepat, di flash sellin. Ketika di flash sell ada area mantul, itu yang bisa diambil. Nah, ini yang teman-teman bisa ambil. Atau emang buy on support di saham itu di momentumnya. Dalam artian saham itu di open market sudah emang supportnya. Nah, kelima ini yang teman-teman lihat dalam konteks dalam trading scalping. BOW, BOB, arah hunter, flash sell, bos. Nah, sekarang pertanyaannya, yakin mau scalping dengan 5 pendekatan ini? Kalau teman-teman yakin sudah mau scalping, gerak begini loh problemnya. Ada 5 cara entry, dan itu harus cepat dan harus benar. Kalau teman-teman selama
nggak tahu ya. Ini saya nggak kenal teman-teman lah. Udah, kalau teman-teman selama trading beberapa, nggak tahu lah, entah berapa pekan, entah berapa bulan, entah nggak berapa tahun dalam tradingnya, dengan pendekatan scalping bisa numbuhin porto atau malah meluluh lantakan portofolio. Kalau meluluhkan lantakan portofolio, lebih baik ganti style trading deh, jangan maksain. Karena kalau mau ngomongin scalping, yang 5 ini aja udah clear belum cara masuknya? Yo, silakan dijawab. Sudah merasa clear belum dengan 5 cara-cara entry-nya doang loh, belum cara ngomongin dapet cuannya loh. Belum. Nah, kalau belum ya ngapain coba-coba mau scalping? Orang scalping paling tinggi kok, dibilang scalping gampang, enggak kok. Scalping itu banyak indikator yang lebih dipantau dalam waktu sesingkat-singkatnya. Beda kalau lagi nge-swing. Beda juga kalau lagi ODT. Nah, 5 ini aja kalau teman-teman gagal, ya taruh dari 5, atau teman-teman suka hobi cuma 1, ya nggak apa-apa. Tapi dalam time frame yang pendek tadi, itu kan mempengaruhi psikologis kan? Nah, lu baru mulai sadar ya, ternyata scalping itu susah kan? Oke, baru nomor 2 loh, rules-nya loh, belum nomor 3. Oke, clear ya, yang rule number 2-nya. Jadi teman-teman kalau di darah entry-nya aja sudah gagal, ya lebih baik jangan coba-coba scalping lah kalau emang belum jago. Nah, rule number 3-nya ini yang paling penting dan ini yang paling susah. Sudah ada yang trade like a robot. Kalau cuan ya cuan di sell. Kalau cut loss ya cut loss tanpa denial dan berharap. Nah, problem orang-orang yang lagi scalping denial, sahamnya downtrend di scalpingin. 1, sahamnya udah nyangkut 5%, nggak mau cut loss, dan sahamnya sudah ketinggian dikejar. Kita akhirnya nggak punya cara untuk menyamankan diri untuk berscalping kayak robot. Kalau nggak bisa menyamankan diri dengan gayanya robot, akhirnya banyakkan nanti loss-nya aja sih. Nah, dari 3 rule ini yakin mau lanjutin mau bahas scalping nih tentang psikologis dan money manajemennya. Lanjut Bang, lanjut. Lanjut Mas. Oke, kita lanjut. Nanti baru rules-nya ya, jadi teman-teman silakan cari sendirilah ilmu di luar sana tentang cara entry-nya. Ini sudah diajarin buat yang ikut kelas privat saya sih. Oke, kita coba lanjut. Oke, namanya money manajemennya ini ada banyak pendekatan. Yang paling utama adalah kalau emang teman-teman dananya lumayan besar, bisa lah lot sizing-nya sesuaikan dengan jumlah bit. Oke. Jumlah bitnya berapa? Kalau jumlah bitnya 7.000, 10.000, 30.000 ya sesuaikan saja gayanya teman-teman dengan jumlah bitnya. Kalau bitnya 1.000 dan teman-teman bisa beli 1.000, ya jangan beli 1.000, belilah sepertiganya, kalau enggak separuhnya, pelan-pelan. Karena takutnya adalah emiten yang punya saham tersebut tidak suka diganggu. Nah, resikonya adalah kalau teman-teman punya duit banyak terus belinya kegedean di satu emiten, akhirnya ya ditandain nih dan dimusuhin, kok mau ya beli sahamnya gede-gede padahal bitnya aja kagak ada. Jadi manajemen pertama kali yang teman-teman atur adalah lot sizing. Nah, lot sizingnya
harus dikembalikan ke number 2-nya. Risiko siap loss yang ditanggung itu harus sesuai dengan lot sizing-nya. Nah, ini udah ngerti belum risiko yang ditanggungnya? Yuk. Iya paham. Paham ya? Misalkan teman-teman masukin Kiroe 1000 lot, berarti kan taruhlah harganya 100, berarti kan 10 juta. Nah, risiko siap loss ditanggungnya berapa persen atau enggak berapa rupiahnya harus tercatat dulu di otaknya. Dan taat dengan itu. Misalkan sahamnya turun 3%, berarti aku siap cut loss 340.000 dengan fee kan. Nah, risiko ini yang harus teman-teman clearkan dengan diri pribadinya. Wis mas, aku sudah siap nih dengan risiko loss-nya. Masuk 10 juta, aku siap kehilangan uangnya, nggak ngomongin persentasenya. Berapa kehilangan uangnya? Yang namanya scalping batasannya 1-3% lah. Mentok-mentok 7% lah. Kalau tiba-tiba teman-teman di awalnya scalping masih ada yang nyangkut sampai 70-50%, itu bukan scalping sih, itu kolektor biasanya. Niat-niatnya scalping, tengah jalan jadiin swing, di beberapa pekan jadi investing, kelamaan sahamnya downtrend jadi kolektor. Sudah clear yang nomor 2, siap risiko siap loss-nya. Makanya di lot sizing dengan jumlah kehilangan uang itu harus balancing dengan otak kita. Ya sudahlah, aku berani masuk 50 juta, tapi aku cuma berani nanggung kerugian 100.000. Itu agak susah, nggak bakal mungkin gitu. Nangkep nggak yang ini tadi? Dibilang 50 juta cuma bisa nanggung 100.000. Halo? Nangkep Pak, nangkep. Iya, nangkep. Nah, karena 50 juta kalau kita BEP aja hilang berapa 0,4%-nya? 200.000 kan? Nah, itu yang harus teman-teman pikirin, risiko siap loss-nya. Jangan cuman mau scalping, manajemennya berantakan. Oke, ini manajemennya, lot sizing dan risiko siap loss yang ditanggung. Nomor 3 adalah yang ini yang agak susah sih mengaturnya. Belinya FOMO atau analisa. Penyakitnya orang scalping itu karena money manajemennya mau diatur, tapi ketika mau buy, kebanyakan malah dia FOMO-nya, bukan dari analisa. Ketika dari FOMO, terus yakin dengan sahamnya akan naik, ya dikejar aja dibeli. Percobaan pertama berhasil. Dia bisa sell cuan 1-3%. Percobaan kedua dia ikutan beli lagi. Karena tambah FOMO, pas percobaan yang kedua itu akhirnya digebuk, dikurungin cut loss 3%. Yang cuan yang pertama dikurangin cut loss, akhirnya cut loss lumayan. Nah, dalam konsep money manajemennya harus dikelirin dulu, kita mau belinya FOMO atau analisa. Kalau berdasarkan FOMO, ya siap risikonya aja. Namanya juga FOMO, takut ketinggalan barang. Ya jangan salahin, tiba-tiba lagi rally dibanting ke bawah. Kemarin banyak kan saham-saham yang dari rally tiba-tiba terbanting ke bawah kan, kayak Palem, terus kayak beberapa yang lain juga ada lah. Udah dinaikin 8% dibanting ke bawah ya. Nelly dari 12 ya dibanting ke 2 ya. Pernah saya, Pak. Nah, itu harus teman-teman lihat konsepnya. Oke, itu manajemennya. Nah, karena sudah temu lot sizing dan risiko loss-nya sudah clear lah. Saya jelasin ngomong manajemennya. Sekarang ngomongin apakah manajemen ini penting dalam konteks kalau scalping boleh nginepin barang nggak? Gitu kan pertanyaannya. Boleh nginepin barang. Kalau emang kaedahnya beli di jam closing market, jelang-jelang closing. Jajan-jajan sore.
Jadi kalau teman-teman ngeliat jajan-jajan sore bolehlah untuk nginepin barang. Tapi kalau dalam konteks emang scalping benerannya, lah jangan nginepin barang lah. Orang ngeliat scalping, orang butuh time frame-nya pendek kok, menitan detikan zaman. Toh ada barang dinep kayak kasihan deh. Clear ya, nomor rule dan manajemennya ya. Ada pertanyaan dulu dari duanya dulu. Dan setengah jam, seperempat jam. Halo, ada pertanyaan? Bapak Ibu? Ada Mas, ada Mas. Ayo, silakan. Gini Mas, kalau yang ini kan di running trade, belum masuk analisa, cuma lagi kenceng. Apa kita perlu kalau pengen masuk analisa beberapa menit baru masuk kayak gitu atau gimana Mas? Atau Lamaan berapa menit, beberapa detik habis. Oh iya. Ya. Jadi gini loh, kalau emang nitya scalping, kalau teman-teman punya daily activity checker lah ya bahasanya saya. Jadi kalau teman-teman punya daily activity checker, karena misalkan dia nggak ada di watchlist kan, kalau nggak ada di watchlist, daily activity checkernya yang dikejar apa sih biasanya kan kayak gitu kan? Iya. Ya, saya nggak ngerti ya kalau teman-teman kalau pakai handphone secepat apa untuk bisa melakukan posisinya ya. Ya kalau teman-teman pakai PC kan bisa cepat kan, langsung bisa lihat charting, netbook, gitu kan, 3 bit over kan, dalam time yang bersamaan. Nah, pertanyaannya kalau teman-teman pakai handphone, ketiga ini bisa cepat nggak? Bisa. Nah, kecepatannya mau pakai pendekatannya apa? Kalau pakainya cuma bit over doang, berarti teman-teman ngerti kayak debit tape reading kan? Iya. Nah, kalau saya butuh 3 ini daily activity checker saya sebelum saya buy. Makanya saya pakai layar lumayan gede dan bisa saya pantau lah. 3-nya dalam satu waktu dalam berapa detik sekali klik, kelihatan chartingnya, trade kayak di mana, bit overnya berapa, baru bisa entry. Jadi nggak menutup kemungkinan ya. Kalau saya bilang nggak apa-apa Mas, lebih telat dikit untuk konfirmasi dibandingin asal FOMO tok. Iya. Jadi ya kembali ke masing-masing ya. Saya sih bilangnya hal-hal yang bisa kita pantau ya baik dipantau, jalanin pelan-pelan sih. Kadang-kadang penyakitnya daily activity checkernya bilang setiap hari minimal 3 ya dalam diri pribadi ya, ngomong dari sini 3 ya, kenyataan cuma 1 running trade doang. Ya, ayo ngaku yang suka nyopet, woi. Iya. Kalau untuk settingan layoutnya, monitornya satu layar cuma satu Mas, chart doang atau bisa multi chart Mas? Bisa multi chart lah. Kalau saya kan chartnya minimal 2 lah, time frame daily dan time frame 3 menitan kan. Oh. Daily-nya Itu per satu emiten ya jadi ya? Ya satu emiten tok. Yang lagi dipantau. Oh iya. Ya, ada lagi pertanyaannya, open mic aja nggak apa-apa kok. Ini Mas, kalau berarti fokusnya satu yang masuk, fokus satu aja ya Mas. Nanti ketika udah cuan langsung pindah atau? Iyalah, kan kita cuma punya waktu detik, menitan, dan jam. Ya mendingan fokus satu aja lah. Oh, iya. Jadi satu selesai, baru pindah ke tempat lain. Satu selesai, pindah ke tempat lain. Nah, porsinya berapa besar tergantung teman-teman. Kan kita sudah ngomongin lot sizing tadi. Teman-teman paham karakternya nggak? Paham ada bit overnya nggak? Kalau mengerti ya silakan diikutin aja posisi-posisi di mana dia bisa jadikan sebagai acuan untuk buy sell kan. Iya. Jadi kalau boleh dibilang ya, mentok-mentok di porto cuma 2-3 lah. Biar bisa terpantau 3-3-nya kan. Biasanya ketika masuk satu, yang kedua, ketiganya, yang satu pasti cuma dipasang jemuran deh, udah nggak dipantauin lagi. Gitu kan? Loh, ngakulah kalian ini yang tiba-tiba sudah masuk satu emiten, terus nemuin emiten yang lain menarik di buy juga yang kedua, yang ketiga menarik di buy juga yang ketiga. Terus penyakitnya akhirnya cuman yang
1, 2 dipasangin jemuran, yang dipantau cuma yang ketiga. Ya Ya, begitu Mas. betul kan? Pas yang 1, 2 diguyur, bingung, panik mau ngapain. Orang nggak dipantau kok emitennya. Ya, ya, ya. Mas tanya charting 3 menit Mas. Kalau misalnya udah naik 5 atau 7%, masuk nggak kira-kira Mas Nanti Aldi? pertanyaan yang kedua yang kemarin ditanyain oleh Pak Arif. Habis ini ya Mas Akti. Siap, siap. Agak kecepatan. Biarin teman-teman ngomongin yang ini dulu. Ini kalau nggak clear biasanya udahan dari bursa saham sih. Halo, monggo yang lain. Di chat ada pertanyaan itu Mas Apa? dari Mbak Ines itu siapa? Ngomong aja Mbak Ines nggak apa-apa. Fokusnya all in. Saya jarang all in Mbak. Saya lebih baik nyari ketenangan, bisa belinya. Nggak harus all in kok. Bisa jadi saya punya 100% porto, saya bagi 20%, 30%. Yang penting saya tenang. Dalam saya ketenangan saya adalah risiko siap loss yang ditanggung. Saya bisa omongin kok, bukan ngomongin all in-nya. Kalau all in teman-teman uangnya 10 juta ya kalau all in ya monggo aja. Kalau saya lebih ke arah risiko siap loss yang ditanggungnya. Berapa satu emiten yang bisa saya tanggung ke jarak cut loss-nya. Oke, clear? Clear. Iya. Jadi psikologisnya, baru kita bahas psikologisnya. Paling penting kalau mau lagi scalping jaga mood. Ini buat para scalper ya. Terus jam 9.00 sampai jam 9.30 minimal ada satu yang hijau. Oke. Kalau teman-teman jam 9 sampai jam 9.30 sudah cut loss, biasanya moodnya buyar. Iya, Iya kan? bener banget. Makanya kalau emang teman-teman ingin jadi full time trader, bisa biasakan jam 9 sampai jam 9.30 sudah dapat satu kali cuan. Walaupun cuma dapat 30.000, 10.000 ataupun lebih kecil dari itu ya nggak apa-apa, tapi moodnya terjaga. Lanjut, nomor 2 adalah berkaitan dengan psikologis adalah ketenangan jauh lebih penting dibandingkan yang lain-lain. Kenapa? Karena teman-teman fight-nya dengan kecepatan, maka butuh ketenangan. Namanya tenang, tenang dalam menganalisa, tenang dalam entry, dan tenang dalam jual. Kan nggak selamanya scalping cuma nyari 1-3% toh, ada saham yang naik kemarin 17% kok. Jadi jual di atas kan. Nah, makanya di psikologisnya dibuat tenang. Tenang itu harus clear dengan sebelumnya. Daily activity checker-nya dijalankan sebelum melakukan entry. Penyakitnya kita kadang-kadang gerasa gerusuk. Ramai tuh sahamnya di running trade. Buy-buy aja. Ya sudah, pas di buy, pas di trade book itu harga paling untuk mentok orang mulai jualan. Ntar tak tunjukin deh banyak sahamnya. Mentok itu buat jualan. Oke. 2 aja kali psikologisnya dijaga, yang penting moodnya hijau di open market. Cukup? Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu ngomongin manajemen dan psikologis ya? Halo. Kalau Mas Aldi pakai iringan musik nggak Mas? Apa?
Ya untuk mood, bantuan Enggak, menenangkan. saya trading nggak pernah pakai musik, ya orang saya fokus layar aja. Oh iya. Nah, Biasanya tergantung kan orang ada. lah ya, setiap orang mungkin Iya. punya gaya style masing-masing. Kalau ada yang mau nyetel musik ya silakan, tapi sih biasanya saya jarang nggak pernah nyetel musik ya kalau lagi trading ya. Karena di rumah saya cuma puterin Arab Murotal mas sama istri saya nggak boleh ganti yang lain. Iya iya Mas. Mantap itu. Jadi udah nggak boleh musik yang lain. Jadi emang kalau lagi trading ya udah cuman fokusnya cuman liatin layar, liatin semuanya tanpa ada distract musik ataupun apa-apa ya. Tapi kalau lagi nggak mood ya cuman tadi ya, ketika moodnya nggak terjaga ya biasanya cuman mantau market aja, cuman ngeliatin naik turun satu emiten aja. Nggak beli-beli juga. Musiknya nanti Mas, pas sesi akhir Mas. Ya pas ada Beres. pembedak lah ya. Nah, itu baru musik Mas. Tak duk duk tak. Oke. Oke. Ada lagi yang nanyain Bapak Ibu, monggo ngomongin psikologis dan manajemennya. Oh mana ya pertanyaan yang menarik kemarin. Ayo ada lagi silakan. Atau nggak ada yang trading ini, jangan-jangan. Mau tanya Mas, Yo, kalau misalkan sudah beli berdasarkan charting, trade book, bid offer, tapi masalahnya saya itu sering ketika sudah turun ke bawah, ya mungkin masih hope ya. Jadi waktu harusnya cut loss saya average down. Itu boleh nggak? Soalnya kan di beberapa emiten tuh bisa saya gitu kan, tapi sebenarnya sih enggak. beberapa enggak kan? Iya. Nah, Tergantung ya Mas ya. Kalau saya ngomongnya, kalau jebol support intraday seharusnya nggak berani average down sih. Oh berarti yang intraday ya yang jadi. Iya, kan Mas scalping. Oh iya ya. Jadi kalau dia jebol support intraday-nya ya Mas harusnya keluar. Kita tunjukin deh di saham Nelly deh. Kayaknya ada support intraday-nya jebol kan. Makanya dia turun kan. Oke. Oke, ada lagi yang lain sambil saya buka mirai saya buat pertanyaan berikutnya soalnya. Monggo Bapak Ibu. Udah clear belum ininya? Insya Allah. Halo, ada pertanyaan lagi? Monggo yang mau nanya. Tanya lagi Mas. Kalau Mas Adi sendiri seberapa sering average down? Nggak pernah. Berarti ketika turun ya sudah. Cut loss gitu. Makanya aku bilang benar di entry. Iya. Ya, terima kasih. Oke. Kita bahas apa tadi ya? Nelly tadi, Nelly. Enggak, bahas pertanyaan yang kemarin. Yo. Ini layarnya kegedean ya? Kalau di layar teman-teman ya, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa, di Zoom bisa. Nggak, problemnya kan saya pakai yang 34 inch kan. Ini layoutnya ya Mas, punya jenengan? Iya, punya saya layoutnya begini. Oke. Kelihatan lah ya. Layout screen 2 ya, screen satunya sebelahnya. Ini screen satunya. Balik. Ini screen 2-nya. Beda ya? Belum. Udah? Udah. Nah, ini screen satunya. Oke. Kita
kita ngomongin yang kemarin ya, ketika areanya ditarik atau diturunin kan dalam konteks suatu saham dia mau reakum atau bukan reakum kan. Oke, kalau kita ngomongin suatu emiten dalam posisi tertahan, dia mau naik lagi atau dia malah mau turun, sebenarnya teman-teman harus clear di dalam konteks support and resistance intraday. Nah, intraday itu time frame-nya ya kecil-kecil lah, dalam artian bisa 1 menitan, bisa 3 menitan, bisa 5 menitan, bisa 30 mentok 90 menitan. Jadi per candle-nya 4. Nah, dalam momentum itu, karena kan pertanyaannya ini dibawa turun atau reakum ya gitu. Nah, yang harus teman-teman lihat adalah kalau kita memantau ini dalam candle intraday, kan bisa dibilang di sini area supportnya ya 92 atau enggak di 94-nya juga boleh lah. Nah, 9294 ini kan setelah harga sahamnya ditarik kan. Nah, dalam konteks tertentu untuk mengamankan ini dia serius untuk naik atau tidak, ya teman-teman bisa pakai alasannya dengan buy on breakout di 98. Jadi biarkanlah area raging-nya ini terbentuk aja gitu. Area jual belinya di 92 sampai 98 terbentuk. Jadi kalau teman-teman mau memantau dalam bentuknya sahamnya naik turun ragingnya, ya dilihat aja. Berarti kan kalau lihat dari sini 92 bisa dibeli, 94 bisa dibeli atau dijual di 98. Tapi ini kan agak terlalu berisiko ya kalau beli tengah-tengah ya. Beli tengah-tengah itu di berapa? Di 96 bisa diturunin, beli di 97 bisa diturunin, beli 95 bisa diturunin. Nah, untuk mengkonfirmasi bahwa dia serius untuk naik lagi ke atas adalah tinggal ditemenin di mana volume itu menjadi kawannya. Volumenya ini melakukan peningkatan dari sini saja sudah hampir sama nih volume averaging-nya. Sorry agak jelek. Pokoknya kalau ditarik garis lurus ini itu sudah hampir sama dengan volume averaging tarikan yang ini. Oke. Nah, jadi ya bisa jadi asumsikan bahwa the next penarikan berikutnya adalah sahamnya ditarik ke atas dengan volume. Itu yang bisa teman-teman pantau di candle 3 menitan. Jadi konteks di mana suatu saham ketika sudah rally terus dia bikin area sideways di area side intraday-nya, kalau dia jebol di area breakout-nya boleh beli untuk nemenin kenaikannya. Dan kapan boleh belinya? Ketika sudah ada volume yang minimal sama dengan averaging volume spike-nya. Ini kan hampir sama nih volume spike-nya. Bahkan yang ini terakhir kan lebih tinggi karena di arahnya. Ya sudah, temenin saja karena sudah ada konfirmasi saham itu untuk dibawa naik karena ketemunya adalah volumenya naik, volumenya plus, harganya plus. Nah, itu yang teman-teman temenin. Clear ya? Tahu dia reakum atau buangan barang kan? Nah, kalau mau agak tenang ya tunggu breakout. Tapi kalau emang mau agak santai, ya beli di 94. 94 jebol, teman-teman wajib cut loss. Karena support kuat di intraday-nya jadi penahan. Oke, contoh saham lain apa ya? Kemarin itu kan ditarik kan, gitu ya, sisi 2 kan, ditarik, terbentuk kan support intraday-nya kan, 278 sampai ya kurang-kurang di sinilah ya, 284. Berarti dia punya raging 6 tick kan,
Dia joget-joget, joget-joget. Ketika dia joget-joget di situ, jebol area 284-nya disertain dengan volumenya makin naik, ataupun yang merah ini tempat dibuat turun lagi nih dari 290 ke 284, tapi tidak bikin new low baru, ya temenin aja. Toh dia cuma tertahan di 284 kok, nggak bikin ke bawahnya kan, dia tetap swing high kan. Higher low-nya terbentuk, ya sudah temenin dia 284-nya. Ada volume yang sama minimal dengan averaging yang di sini, kurang lebih di sini lah ya, hampir sama. Jadi ya temen, karena sudah jebol volumenya dan makin naik harganya, ya sudah temenin aja. Itu sih jadi indikatornya saya, karena saya tidak pakai broker summary. Yang penting ada satu yang nggak legging dalam lagi trading scalping, yaitu adalah volume. Volume naik dengan harga naik, itu adalah temannya kita. Oke, ada pertanyaan buat teman-teman yang ketinggalan gerbong? Kalau saya bilang ketika ketinggalan gerbong, tunggu di mana breakout intraday-nya. Atau tertahan di support intraday yang ketika rally, dia belum buang barang. Ini kan makin mengecil secara volume kan. Baik lagi ke atas kan. Ketika volumenya mengecil, harganya juga nggak kemana-mana, jadikan sebagian pantauan. Makanya kalau lihat kayak begini kan sebenarnya agak lumayan panjang kan analisanya kan. Mungkin teman-teman sudah dapat di sini nih, pas lagi dapat di running trade ya. Misalkan dapat running trade-nya di sini. Terus belum ngentry, ya kalau ngentry ya beruntung, kata saya belum ngentry, tunggu dulu areanya. Kok makin lama dia area pelan-pelan, tapi nggak ada yang jualan barang gitu loh. Ya sudah temenin, ini belum area untuk buy-nya. Ketika buy-nya adalah ketika muncul lagi volume dan harganya naik. Ya benar kan, jadi kita beli di sini 284, ada volume naik dan berikutnya harganya naik. Di market berjalan gimana memantaunya? Sama aja kok, market berjalan mantaunya kayak begini juga, tapi ya risikonya adalah kadang-kadang gocekannya itu yang bikin teman-teman kalau belum terbiasa scalping akhirnya mules-mules. Aku baru beli, dilihatin kok gocekannya naik turunnya, padahal secara dalam jangka panjang trennya emang itu sengaja dalam masa di support dan resisten intraday-nya. Gitu, Mas Sakti jawabannya. Makasih banyak, Mas Aldi. Ada pertanyaan? Monggo open mic aja ya, aku nggak baca chat soalnya. Mas Aldi, tanya. Yuk. Kalau dia bandar lagi buang barang, itu bisa nggak? Mungkin nggak biasanya itu ditahan di harga itu, seperti itu. Itu tandanya apa? Ada indikator yang bisa dipakai nggak? Kalau bisa Pak, bisa banget. Dari volumenya atau dari apanya Pak? Dari Tradebook bisa, dari Bitoper bisa Pak. Mau dari ini dulu ya, pakai volume charting aja dulu ya, caranya ya. Ya. Biar sama ya dengan teori-teori sebelumnya kan. Iya. Apa aja yang kemarin habis naik dibanding bawah Rom? Oh ya, ini aja deh, Palem. RBMS Pak. Oh iya, RBMS. Kan naik parah Pak. Kan di reakum dulu tuh ke bawah dulu. Kan udah tadi kan RBMS udah contohin sama. Oh udah baru masuk Pak. Bapak udah telat, pusat dulu Pak. Udah sholat. Ini loh, jadi tak tunjukin yo. Ini 3 menitan ya candle-nya ya. Jangan bayangin intra daily ya. Ini kan open market nih. Kelihatan kan ya? Lalu ini open market kan? Ini open. Ditanya nggak yang jauh. Iya Mas. Oke. Iya Mas. Oke, ini kan ditarik ke atas kan? Pelan-pelan kan volume ngisi kan? Iya. Bener kan? Nah, ketika volumenya mengisi, dia ini kan sideways kan? Set. Sideways dengan volumenya mengecil kan? Ya trader udah nggak ada yang ngelirik karena naiknya nggak secepat yang di sini kan. Nah, di sini muncul nih orang-orang FOMO nih karena volumenya naik, harganya naik, tapi berikutnya sideways. Ini udah ketinggalan tarikan nih, mungkin udah tarikan kedua ketiga lah. Gitu. Ketika tarikan di sini sideways, tiba-tiba ada volume gede, Pak. Cus. Ini volumenya gede, Pak. Volume harganya turun, volumenya positif. Ingat hukum perkalian, Pak. Min kali plus apa?
Min. Minus. Bubar Pak pestanya Pak. Karena volume yang ini setara dengan volume ini, tapi harganya turun Pak. Yang ini kan volumenya naik, harganya naik kan. Yang sini kan harganya plus, volumenya plus kan. Maka hukum perkalian juga plus kali plus tetap plus kan. Makanya orang akan ikutan beli kan. Yang di sini malah terjadi penurunan, harganya min, volumenya plus, maka dia turun ke dalam. Volumenya nemenin di sini nih, volumenya gede. Ini setara dengan inilah. Pelan-pelan turun. Dan ini cuma butuh waktu 9 menit doang untuk bikin orang pada cut loss. Oke. Satu saham. Lagi ya. Nelly. Kok malah jangan diganti. Dari 3586 pening market ditarik ke atas kan. Oke. Ketika sama Pak. Harganya kemana-mana ini jualan Pak namanya Pak. Jadi harganya di sini volumenya naik, harganya naik. Ketika ada candle yang bentuknya sama, Pak, yang merah ini nih. Pakai pen saya mah. Jadi ketika harganya naik, volumenya naik, ya yang ini nih, yang merah ya sudah jadi tanda, oh iya volumenya menaik, tapi pelan-pelan harganya turun. Berarti area yang merah ini disebut sebagai bandarnya jualan, Pak. Berikutnya ngapain? Berikutnya adalah volumenya makin kecil, tapi harganya makin turun. Ini kan turun nih, seret, turun pelan-pelan. Ada spike volume di sini, perlawanan arah bentar jarum suntik ini ditarik ke atas kan. Nah, area yang ini disebut sebagai area pullback sementara. Pullbacknya tertahan, tapi nggak bisa bikin new high di sini nih. High-nya di sini kagak ditembus. Kalau ditembus, dia ada lanjutannya, tapi dia tidak ditembus, cuma sampai sini doang mentok, terus turun lagi ke bawah, baru pelan-pelan. Lihat ini open-nya, ini open, ini close-nya, ini high-nya kan. Ya, berarti ketika tertahan di situ akhirnya turun. Jadi yang kalau mau spike buy berikutnya sebenarnya adalah di area pantulan ini. Jadi kalau teman-teman mau averaging down atau nggak mau melakukan sesuatu, sebenarnya bisa di bawah yang ada candle yang biru ini. Tapi dari candle sudah kelihatan kan di mana areanya buy and sell si punya barang paling banyak ya. Kita nggak ngomongin bandar lah, maksudnya yang punya barang paling banyak bisa buy and sell di sana. Clear, Pak? Ya, clear, Mas. Nah, jadi rasionya, karena saya tipikal yang nggak suka nyari saham yang lagging dengan indikator yang ada di luar sana, apa namanya, divergent, convergent, MACD, RSI, Alien Wave, apa meneh belum. Pokoknya semua indikator-indikator yang ada di luar sana, Ichimoku, apalagi Ki, yang aneh Ki. Lenang bidadari Bang. Benang bidadari ataupun apa itu kan semuanya lagging, Pak. Kita kan lagi mau trading cari indikator yang kalau bisa nggak lagging banget lah. Yaitu volume. Volume itu sudah terjadi, Pak. Beda dengan bit yang bisa dikawal diisiin gede-gede atau offer yang bisa diisiin gede-gede cuma buat pamer doang kan. Makanya saya cuman tradingnya pakai volume price analysis karena itu yang bisa saya pantau itu dan nggak bikin lagging di market. Obat diskon tuh Pak. Iya, mohon maaf Pak, ini biasa Pak. Oke, lihat aja dulu. Monggo, ada lagi pertanyaannya? Open mic aja Bapak Ibu, saya nggak baca chatnya soalnya. Kan kalau open mic lebih banyak pertanyaan yang lebih aneh-aneh. Silakan, ada yang pertanyaan lagi? Belum ada, udahan deh ini. Mau tanya Mas? Yuk. Jadi misal setelah malamnya kita bikin analisa watchlist maksudnya, bikin watchlist, terus paginya itu berarti yang dilihat tuh kan harian sama 3 menitan. Nah, itu berarti
selain entry-nya dari poin-poin yang kita cari titik supportnya, itu berarti sambil nunggu volume segitiga itu ya terjadi gitu ya? Iya, kalau bisanya dibilang ya kalau pakai volume, yang penting pelan-pelan dia naik, Pak. Jadi kalau kita ngomongin volume ya, dia pelan-pelan naik kan. Dari sini kan pelan-pelan naik nih, Pak. Hari ini kan. Jadi kita pelan-pelan naikin volume. Di titik itu kita sudah ngantri, tapi maksudnya limit order, tapi volumenya nggak terjadi, mending nggak usah masuk gitu ya? Belum tentu, Pak. Oh, belum tentu. Kadang kalau Bapak yakin dengan spekulasinya Bapak, volumenya baru terbentuk ketika Bapak baru sudah buy, Pak. Oh, gitu. Karena volume itu kan ketika rame, ketika ada kenaikan kan, Pak. Ya kalau saya tipikalnya nunggu volume terbentuk. Beda kalau kayak sahabat saya Bapak Tagor. Tagor itu volume terbentuk di buy-buy aja, Pak. Makanya kita sering bikin joke di grup itu. Tagor itu yang nyiapin tenda, prasmanannya, menu-menu makan buat orang pesta. Iya. Kalau saya bagian cuman makan terus kabur, Pak, ninggalin piring kotor. Iya. Sebagian yang ada orang mungutin piring kotornya, Pak. Cuci piring. Nah, Bapak tinggal mau pendekatannya yang mana? Kalau kayak Tagor, kalau sudah yakin, Pak, spek buy-nya, ya buy aja, Pak, tambah volume di awal. Oh, gitu. Kalau saya menunggu terbentuk volume dulu, karena saya mantengin market. Tagor kan bekerja, Pak. Oh, iya. Nah, jadi beda aja. Sama kok, cuannya kadang-kadang sahamnya juga sama kok. Iya. Mungkin Tagor lebih gede secara cuan, saya lebih kecil. Tapi kan tergantung lot sizing-nya kita. Iya, benar. Nah, itu yang perlu dilihat, Pak. Poinnya kalau Bapak yakin dengan analisanya, spek buy aja, Pak. Nggak usah khawatir. Ya, ini masalahnya masih 50-50 profit tapi juga loss gitu. Ya, itu ya yang nggak boleh denial dengan analisa pribadi adalah kalau emang kita sudah yakin, ya lebih baik coba aja, Pak. Market kan suka ngasih pelajarannya lebih sakit lah, Pak. Iya, benar. Nah, poinnya adalah nggak apa-apa, Pak, Bapak spek buy di sana. Kalau marketnya bilang, "Wih, analisamu salah tuh," berarti Bapak kecepatan nge-buy, besok diulangin lagi di mana areanya itu mungkin terjadi pantulan dan terbentuk yang namanya volume. Pelan-pelan ke atas. Nah, yang ini nggak bisa diomongin dengan saya karena Bapak yang trading dan Bapak punya time horizon dan learning curve-nya sendiri kan. Yeah. Saya sudah lama selama 3 tahun, learning curve saya sudah 3 tahun juga di bursa. Ya masa nggak ngerti-ngerti juga sih? Iya. Ya kalau Bapak nggak pernah ngelakuin spike buy, nggak ada alasan untuk belajar sih Pak akhirnya. Kalau khawatir dengan spek buy-nya, kecilin aja Pak, 10 lot Pak. Ngapain beli gede-gede Pak? Enggak, aku masih belajar juga Mas. Iya kan? 5 lotan. Ya, yang penting kan dari situ dapat pengalaman baru kan. Iya, benar. Problemnya banyak orang itu punya analisa lumayan jago, tapi nggak pernah mau spek buy Pak. Oh. Ya nggak ada pelajaran Pak. Fortune-nya nggak bertumbuh-tumbuh juga. Nggak ada momen ngerasain cut loss juga. Iya. Oke, makasih Mas. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu open mic aja. Diskusinya kan seru kalau banyak pertanyaan. Mas, mau Ya. tanya. Hah? Cara lihat cara tahu kalau makernya arisan atau lagi oper-operan tuh gimana sih caranya? Kalau arisan ya, aduh. Kalau Apa sih arisan, istilah arisan? ya emang arisan istilahnya Bu. Gimana Kalau tuh? arisan dia ada sign kok di down story-nya mereka. Jadi misalkan saya, Fanrum sama Nak ini mau arisan. Wih, kita mau naikin 7 tik ya. Oke, tapi dengan style kita ya. Jadi misalnya gini. Kita beli rata-rata ya. Yang saya ingat ya, saya nggak tahu pasti. Jadi ada beberapa lah. Ada yang 155 sekali buy, ada yang 88 biru meneh ya. Ada yang 88, ada yang kalau nggak salah 33 deh. Jadi saya, Fanrum dan Naki ini bersepakat belinya
ke kanan itu dengan 3 angka ini, Bu. Kurang lebih lah ya. Kalau nggak salah ada yang sering, kalau nggak ada yang 88, 87, 89 lah, tergantung bandar arisannya lah. Jadi dia bikin buy itu bersepakat naikinnya dengan kayak begini 155, 102. Nah biasanya ini di saham-saham yang sepi, Bu, volatilnya. Jadi dia beli saham yang sepi, pelan-pelan dinaikkan kayak begini. Nah ketika sudah cukup, kalau sudah muncul tiba-tiba ada yang ber100 lot, 200, 300 lot, itu sudah berhasil tuh arisannya, memancing orang untuk ikutan beli. Karena barang mereka yang bikin naik ini ada yang sudah ikutan beli sih. Nah, kenapa pakainya angkanya begini? Karena biar muncul running trade-nya kelihatan ada polanya. Oh iya, berarti itu kita lagi kerja tuh. Nah, someday ketika sudah sampai di atas, di titik 7 titik tadi, saya, Vandrom, dan Naki beli satu lot doang. Satu lot. Biarkan orang-orang ini ikutan beli, menghabiskan barang saya dan barang Naki dan Vandrom. Oh, berarti ini yang satu lot ini spam doang ya, biar muncul terus di running trade. Iyalah, Bu, kalau kagak Ibu kagak beli FOMO. Iya, soalnya biasanya kan taunya pembulatan ada 1.200, habis itu satu, habis itu ganjil. Iya, sekarang udah nggak polos lagi kan saham. Berarti angka ganjil ini membentuk pola ini ya, Mas ya, membentuk pola chart. Nggak catnya sih, Bu, frekuensi yang terbentuk sih. Frekuensi. Kalau cat itu kan terbentuk kalau dia naik turun kan? Iya. Yang terbentuk frekuensi dan volumenya. Jadi ketika frekuensi terbentuk dan itu bikin banyak, maka kan biasanya ada sebagian orang trader yang berdasarkan frekuensi dan volume kan kalau mau buy-nya. Dia lihat itu kan. Nah, satu lot tadi memancing kita, para scalper yang FOMO itu ikutan bantuin naikin barangnya dia. Oh gitu, iya. Kalau bahasanya saya, bandarnya nggak sekaya Belvin lah. Iya. Oke. Monggo, next question. Ada lagi? Nggak ada ini, udah berapa jago-jago ya, alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Mas, cara rekamannya ada ya? Ada dulu ya. Silakan gantian Mas Faris, monggo. Enggak, saya cuma nanya rekamannya ada kan nanti ya, telat datang. Monggo yang lain. Ini Mas tanya cara menghindari over trading gimana Mas? Cukupin batas tradingnya. Udah cuan 500.000 sehari udahan. Oh, target kayak gitu berarti ya Mas? Ya nggak tahu, setiap orang punya beda-beda. Oh iya. Mau 300.000 sehari udahan. Berikutnya adalah ngecilin lotnya satu lot aja. Yang penting 300.000-nya kagak diambil market lagi. Penyakitnya kadang-kadang sudah cuan di 30 menit awal, berikutnya masih tetap masangin trading. Akhirnya malah habis dengan cuan-cuannya. Biasanya kalau sudah cuan berapa ya, kita nggak tahu, setiap orang kan punya derajat kemantepan sendiri masing-masing kan. Ada yang 300.000, ada yang 1 juta, ada yang 10 juta. Ya kalau sudah cukup 10 jutanya, ya berikutnya cuma mantauin market, tapi lotnya kecil, mungkin 10, enggak 100, setidaknya yang 10 juta itu tidak diambil market lagi. Nah itu soal rasa cukup nggak ada yang bisa ngejawab sih sebelum dimasukkan yang kubur kan. Iya. Bikinlah rasa cukupnya seberapa tergantung teman-teman. Oke, makasih. Sama. Ada lagi yang mau bertanya? Yakin masih mau scalper? Susah loh. Cukup? Nggak ada yang pertanyaan lagi nih? Kalau nggak ada, kita akhiri. Makasih teman-teman sudah menemani hampir sejam. Makasih Mas Aldi. Oke,
Thank you, Selamat Mas. trading, bikin watchlist habis ini. Yo, assalamualaikum. Terima kasih, Bang. Salam. Makasih.